Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 yang hebat yang Bu Aida banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 4. Kali ini kita akan banyak belajar tentang energi listrik. Bu Aida percaya kalian hari ini dalam kondisi sehat dan siap untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa menirukan Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan tepat. Kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan benar. Tiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi agenda kita pada hari ini adalah kita akan mengamati teks visual dan juga hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Anak-anak coba sekarang berdiri, kemudian coba tekan tombol saklar listrik kalian. Nyalakan tombol on. Apa yang terjadi? Lampu menyala. Energi apakah yang membuat lampu bisa menyala? Akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Energi listrik. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik. Sumber energi listrik ini digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Hampir sebagian besar aktivitas manusia dibantu oleh energi listrik. Kita menyalakan lampu, kemudian ibu memasak di dapur menggunakan blender, kita menonton televisi, bahkan Bu Aida pada saat mengajar menggunakan laptop pun juga memanfaatkan energi listrik. Ayo berdiskusi. Anak-anak coba amati gambar berikut ya. Ada peralatan apa saja di dalam gambar ini? Ada lampu, jam dinding, televisi, kemudian kulkas, kemudian juga ada AC. Nah, apa yang dilakukan orang di dalam gambar ini? Orang ini sedang menonton televisi. Setelah kalian mengamati gambar ini, marilah kita menjawab bersama-sama beberapa pertanyaan. Ayo berdiskusi ini bisa kalian temukan pada halaman 28 di buku tema kalian ya. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Jadi gambar ini menceritakan apa? Menceritakan orang sedang menonton televisi. Dan yang kedua, atau orang sedang memanfaatkan energi listrik. Kemudian yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan energi listrik. Peristiwa pada gambar ini yang terkait dengan energi listrik apa? Misalkan orang menyalakan televisi, kemudian lampu menyala, ada kulkas, kemudian juga AC. Ini semua memanfaatkan energi listrik. Kemudian kalian tuliskan gagasan pokok dari gambar tadi. Kalian sudah pernah belajar gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah kalimat utama atau ide kalimat. Jadi ide kalimatnya apa? Manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Kemudian diceritakan dengan kalimat penjelas yang lain. Ayah menonton televisi memanfaatkan energi listrik, kemudian kulkas di rumah juga memanfaatkan energi listrik, dan seterusnya. Listrik merupakan sumber energi yang membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, kemudian kita bisa menyalakan televisi, radio, setrika, dan lain-lain.
Kita berhak mendapatkan energi listrik, namun kita juga berkewajiban menghemat penggunaannya. Ayo mengamati. Anak-anak silahkan diamati gambar berikut. Gambar ini bisa kalian temukan di buku tema halaman 29 ya. Setelah mengamati gambar berikut, ini gambarnya anak sedang tidur, televisinya menyala, kemudian ini apa ya? HP-nya juga sedang dicas ya. Kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan nomor 1, apakah kita berhak menyalakan TV? Iya, kita berhak menyalakan televisi. Kemudian nomor 2, apa yang terjadi jika televisi menyala tetapi tidak ada yang menonton? Ini televisi menyala tapi anaknya sedang tidur. Apa yang terjadi? Akan terjadi pemborosan listrik karena TV menyala tidak ada yang menonton. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu perlukan apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Sebaiknya sebelum tidur kita mematikan semua peralatan listrik terlebih dahulu. Kemudian keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Pada gambar ini apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah sikap menghemat penggunaan energi listrik. Kemudian sekarang kita akan mengamati gambar B. Gambar B ini bisa kalian temukan di buku tema halaman 30 ya. Amati gambar B. Gambar ini menceritakan apa? Ada satu keluarga sedang menonton televisi bersama. Setelah kalian amati gambar B, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apakah kita berhak menyalakan televisi? Iya, kita berhak menyalakan televisi. Dan nomor 2, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Jika kita menonton televisi bersama-sama, maka manfaatnya apa? Bisa mempererat kerukunan, mempererat kebersamaan. Terus yang berhubungan dengan energi listrik adalah karena yang nyala itu hanya satu televisi akan menghemat energi listrik. Pertanyaan ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Ayah nonton televisi sendiri di kamar, kemudian si anak, kamu nonton televisi sendiri di kamarmu, dan ibu nonton televisi di ruang keluarga. Apa yang terjadi? Tidak akan terdapat kebersamaan dalam keluarga, dan karena ada banyak TV menyala di dalam rumah, energi listriknya boros. Kemudian yang keempat, hal baik apa yang kita contoh dari gambar ini? Adakah hal baik yang kamu contoh dari gambar ini? Ada kebersamaan dalam keluarga dan menghemat energi listrik. Hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Kita punya hak terhadap energi listrik, yaitu hak menggunakan energi listrik dengan bijak. Sedangkan kewajiban kita terhadap energi listrik adalah menghemat penggunaan energi listrik. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita berhak menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan energi listrik harus bijak. Semakin banyak kita menggunakan energi listrik, maka biaya akan meningkat. Pembayaran rekening listriknya juga akan besar. Ya, kalau kita hemat, maka pembayaran rekening listriknya juga tidak terlalu besar. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Walaupun kita berhak menggunakan energi listrik, kita juga harus bertanggung jawab dalam menggunakannya agar tercipta keadilan. Sekarang ayo kita menulis. Temukan ayo kita menulis itu di halaman 31. Kamu akan menulis dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Jika kita tidak menghemat energi listrik, maka akan terjadi pemborosan energi dan pembayaran energi listrik tentunya akan besar. Apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan memengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Kalau kamu boros, apakah berpengaruh kepada hak orang lain? Iya. Kenapa? Karena ketika kamu boros menggunakan listrik, energi itu akan cepat habis, maka orang lain tidak akan mendapatkan haknya untuk energi listrik. Mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang? Hak dan kewajiban perlu dilaksanakan dengan seimbang, terutama dalam penggunaan energi listrik adalah untuk
menjaga agar energi listrik itu tetap ada. Ketika energi listrik tidak habis dan selalu ada, maka kita semua akan bisa menggunakannya seterusnya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Di antaranya mematikan televisi jika tidak digunakan, kemudian mematikan lampu di siang hari, menggunakan energi listrik seperlunya saja. Sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa dilakukan untuk menghemat listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Sekarang adalah saatnya kamu menceritakan pengalamanmu menggunakan energi listrik di rumah. Contohnya misalkan Bu Aida mengecas HP, Bu Aida memanfaatkan energi listrik di rumah untuk mengecas HP. Begitu baterai HP sudah terisi penuh, sudah bisa digunakan lagi, maka Bu Aida akan melepas HP dari colokan. Ini adalah pengalaman Bu Aida menggunakan listrik di rumah. Apakah kamu sudah merasakan hak dan kewajibanmu dengan seimbang? Berdasarkan contoh yang Bu Aida berikan ini, maka sudah seimbang. Nanti kamu bisa menuliskan contoh pengalaman menggunakan listrik sesuai dengan pengalamanmu ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah usai. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Apakah ada yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kamu rasakan saat ini? Tuliskan di buku tema kalian ya. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih untuk para orang tua yang dengan telaten membimbing putra-putri belajar dari rumah. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Kelas 4, hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.